Yang keempat sekarang nih, yaitu doa anak yang soleh terhadap kedua orang tuanya. Ini wabil khusus anak nih. Saya yakin yang hadir di sini semuanya seorang anak, meskipun belum tentu seorang bapak atau seorang ibu, pasti anak. Lek anak pasti duwe bapak, pasti duwe mbok, duwe ibu, ora mungkin metu ka watu, ndak mungkin. Nah, dan kalau kita sudah menjadi seorang ayah, seorang ibu, Ali Imran surat 3 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Saya panjenengan semuanya include oleh Allah dikaruniai kecenderungan cinta nafsu kepada pertama perempuan kepada laki-laki, kemudian kepada anak. Nah, setelah menikah kita punya anak misal begitu. Nah, dan kita, saya orang tua semuanya pasti menginginkan anak kita ini menjadi anak yang soleh. Orang enak mbok sak geblek-geblek wong kaya anaknya pengen gede dadi maling, preman, ora mungkin. Oleh error orang tuanya bisa jadi. Tapi keumumannya setiap orang tua mbok kaya apa keadaannya pasti menginginkan anak yang soleh. Anak adalah investasi dunia akhirat. Jadi dunia nggih investasi kita, akhirat lebih-lebih. Nah, ketika nun sewu, dalilnya tadi sama di depan tadi, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakannya, yaitu awaladin solihin yad'ulah. Ada dua kunci yang harus kita pahami ini, anak soleh dan mendoakan. Soleh orang mendoakan, dari sisi ini tidak dapat orang tuanya. Mendoakan tapi rasolat orang nyambung. Jadi dua ini harus terpegang, soleh dan mendoakan. Jadi kita sebagai orang tua harus berusaha semaksimal mungkin pripun carane anak kita ini menjadi anak yang soleh. Berarti kita gembleng masalah agama. Nun sewu keumumannya manusia, keumumannya insya Allah yang hadir di sini rodok raumum. Keumumannya setiap orang tua itu pola pikirnya pola pikir perut. Pripun maksudnya? Wah, anakku ngelek diajari agama bakne pondok piye ora iso mlebu pegawai negeri, ijazah pondok ora laku ning pegawai negeri, ijazah pondok ora payu nggo ning Pertamina dan sebagainya. Wah, akhirnya di sekolah ini sekuler dan sebagainya. Ya boleh-boleh aja di sekolah negeri, tapi harus diimbangi dengan ilmu agama. Nyuwun sewu, saya panjenengan semuanya tidak ditanya oleh Allah, tidak ditanya di kuburan, kowe profesor apa doktor kor, ra ditakoni oleh Gusti Allah li malaikat. Kowe pejabat apa kowe pegawai, ra ditakoni. Tapi yang ditakoni masalah keagamaan, man rabbuka, sapa Tuhanmu, akidah, man nabiyuka, nabine sapa, ini sunnah rasul dan sebagainya. Tidak ada. Ya lebih dahsyat lagi kalau anak kita nggih profesor doktor 30 juz hafal, Sahih Bukhari nglontok, akhlake mulia. Itu dahsyat niku. Tapi seandainya pilihan itu harus kita memilih, pilih dunia atau akhirat, harus kita pilih akhirat. Kalau salah satu poinnya ini anak yang soleh yang mau mendoakan, insya Allah kalau anak kita soleh ngerti agama, tanpa kita ubrek-ubrek pun dia juga sudah ngerti kewajiban anak itu adalah berbakti, adalah salah satunya mendoakan orang tua. Begitu anak kita mau kecil gede dan sebagainya, bar salat 5 waktu angkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa bapak ibuku, mereka mendidik aku, membesarkan aku, nggolo wentah aku, sayangilah dan sebagainya. Wah, langsung tanpa hijab cespleng nih. Jadi mendoakan orang tua pun nunggu waktu tertentu. Aku nduk ngane wong tuwek engko lek wis satu saya boleh mati, nu anak durhaka niku. Mendoakan tuh setiap saat, minimal setelah sholat 5 waktu, baik bapak ese urip
bapak ibu urip ataupun sudah mati terus didoakan. Tapi anaknya soleh dulu, ya anaknya ya sholat, ya ngaji, ya berbuat kebaikan dan sebagainya, baru dia mendoakan. Pripun lek soleh tidak mendoakan, dari satu sisi ini dia tidak dapat orang tuanya. Soleh apik, ya soleh rak gelem ndongakne wong tuae. Nanti dari sisi yang lain orang tuanya dapat nanti berikutnya. Pripun mendoakan, tapi rak gelem salat, padha ae. Sing parah, ini sing parah nggih. Wis ora salat, ora ndongakne, ngebon wong kon ndongakne. Nah, niki sing bubrah kabeh niki. Anake tidak soleh, tidak mau mendoakan, ngebon wong kon ndongakne. Dia sendiri malah umek kae nggih, ngerokok nggih, ngurusi panganan, anake malah wong keng ndongakne, mendoakan. Dalilnya tidak, tapi ingat orang lain mendoakan boleh, tapi kasus kemarin kan doa orang itu terhadap muslim lainnya boleh, tapi ingat tidak dibon, tidak diminta dan sebagainya. Wabil khusus bahasannya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah kalau panjenengan semua yang hadir di sini insya Allah adalah orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, sekalipun lali didongakne bapak ibu embuh cara Jawa wis cara apa ae Gusti Allah ngerti. Duh Gusti ampunana mbokku pake iso panggilane napa biasane apa biyung apa mama papaku lah bisa begitu ya. Wis monggo silahkan didoakan. Ingat didoakan setiap selesai sholat. Baik bapak ibu esek urip maupun mati terus didongakne. Mendoakan ojo nunggu hari tertentu, ojo nunggu waktu-waktu tertentu, setiap selesai sholat pun lali. Ini salah satu bentuk berbaktinya. Nanti debab cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Cara berbaktinya salah satunya adalah mendoakan dan memintakan ampun orang tua kita. Dalam Musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yarfa'ud darajata lil abdi dis-shalihi fil jannah, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang yang soleh di surga. Kemudian fayaqulu ya Rabbi, kemudian orang yang diangkat ini derajatnya oleh Allah di surga berkata, anna li hadhihi, ya Allah niki bener-bener kagem kula untuk saya kok diangkat derajat, padahal tiket saya ini saja tiket nomor 5 misalnya surga tingkat nomornya kok diangkat surga nomor 15. Kata Allah fayaqul bi istighfari waladika laka, ini karena istighfar mohon ampun anakmu untukmu. Jadi salah satu doa kita mohon ampun kita kepada Allah, seandainya orang tua kita surga nanti dia dinaikkan seharusnya levelnya 5 lah gitu, diangkat sampai level 30, dinaikkan derajatnya gara-gara salah satu sebabnya anak yang mendoakan orang tuanya, memohon ampunkan kepada orang tuanya. Jadi ini peringatan saya panjenengan semuanya, ini bapak ibu saya sudah meninggal, istri saya semuanya sudah meninggal. Nah, selalu bentuk berbaktinya salah satunya ini, kita menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan bapak ibu kita setiap habis sholat. Siap nggih? Siap mendoakan orang tua kita. Nah, satu lagi mungkin ini. Nah sekarang yang kelima, anak yang soleh yang berbuat amal soleh. Tadi beda ya, anak yang soleh yang mendoakan khusus orang tuanya. Nah ini yang kelima, anak soleh dia berbuat amal soleh. Jadi anak ini luar biasa sekali, doanya casplong diijabahi oleh Allah. Nah ini ketika anak kita soleh, kita didik tentunya dia anak yang soleh, dia beramal soleh, sholat, ngaji, ke sedekah, tahajud, kebaikan semua.
Anak itu dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, baik hidup maupun mati. Anak saya neng pondok sana misal sekarang ngaji ngapalin Al-Quran, anak saya dapat pahala, saya dapat pahala. Anak saya yang wedok niku ngaji sekarang, mbuh ngajine karo ndelok HP pripun, hadir nih, dapat pahala, saya juga dapat pahala. Panjenengan tadi sholat berjamaah, bapak panjenengan dapat pahala, ibu dapat, baik masih hidup maupun mati. Hebatnya nih kita punya anak yang soleh seperti ini. Kenapa? Kita lihat dalil-dalilnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najm 53:39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan saya sambil ngombe dulu. Monggo silahkan yang ada diminum. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini tafsirnya, sebagaimana dosa seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, maka demikian pula pahala seseorang tidak dapat dipindahkan, dikirimkan kepada orang lain, kecuali apa yang didapat dari hasil usahanya. Loh, penamen anak soleh kok orang tuanya dapat? Betul, anak yang soleh niki adalah hasil jerih payah dari orang tuanya, bapak ibu. Dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, An-Nasa'i, An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajul, sesungguhnya sesuatu yang paling bagus baik yang dimakan seseorang adalah min kasbihi, dari hasil jerih payahnya, dari hasil usahanya. Wa inna, dan sesungguhnya waladahu, anaknya itu, anaknya orang tua ini, min kasbihi, adalah hasil jerih payah dari kedua orang tuanya. Pontombok kayak ngopo, anak itu hasil jerih payah dari orang tuanya. Saya hasil jerih payah dari mama saya, bapak saya. Saya betul masih ingat nih mama saya, karena bapak saya meninggal ketika dalam kandungan. Saya di zaman dulu kan maghrib isya kan ngaji, ndak ngaji dikeprok dipukul sampai nih mas, paha saya sampai abang. Kenapa? Pengen misalkan nih, orang tua kita ndak iso ngaji, anaknya piye carane ben iso ngaji. Bapak ibu ora iso apal Al-Qur'an, piye anake carane ben apal Al-Qur'an. Bapak ibu ora pinter-pinter banget masalah agama, piye carane usahane orang tua anake ben ngerti agama. Nggih. Waktunya tinggal 15 menit, 10 menit. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Jadi orang tua kita tuh punya andil kepada kita, penentu kita tuh paling dominan adalah orang tua kita. Anaknya mau dicetak mau Yahudi, orang tua yang nentukan. Anaknya mau tetap ben jadi fitrah Islam, ya dibentuk Islam. Contoh, kalau bapak ibu punya grup jaranan, kayak hari-hari latihan jaranan, makanya anaknya kan tersibegoh ngoten niku. Begitu anaknya rada gede titik krungu musik jaranan gila-gila, atau kalau sejak kecil sering didengarkan asolole, begitu krungu asolole ya langsung goyang-goyang gitu. Tapi sejak kecil ditanamkan sering jak masjid adzan, Allah Akbar, masjid begitu. Ya. Kenapa? Ini didikan orang tua, termasuk juga menentukan pendidikan anak kecil. Ora iso milih, milih sing apik-apik. Jadi kita arahkan anak itu ke pengetahuan agama. Syukur-syukur iso diwarai dhewe, diajari dhewe. Ya buat niku, ya piye, mesti orang tua itu punya daya upaya piye carane anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, begitu kita usahakan mati-matian. Saya pribadi, saya tidak mau
anak saya ora sing agama niku harus mambu-mambu lah begitu. Diusahakan semaksimal mungkin, mbuh lek piye carane ora ndak mampu ya alternatif terakhir. Nah, tapi diusahakan semaksimal mungkin. Harus nih, kenapa? Ben kita nun sewu sebagai orang tua ketika anak kita jadi soleh, kemudian dia amal soleh, ben kita dapat pahala. Ya. Pertanyaannya pripun? Lek anake soleh niku tidak karena hasil jerih payah orang tua. Bapak ibu lek anake ngaji ki pegel, ora usah ngaji panganan opo. Ngaji kono radikal kowe ngono. Opo wedok jilbaban somok mun jilbab, rasa jilbaban. Tapi anaknya tetap baik, diseneni bapaknya diajar tetap ngaji, tetap Islami lah begitu. Seakan-akan anak ini kan pinter, ngerti agama ini bukan karena orang tua, tetap orang tua dapat punya andil meskipun prosentasenya tidak sebanyak kalau orang tua itu mengarahkan. Kenapa? Biarpun kayak apa, anak itu hasil jerih payah orang tua. Dengan catatan ya, ben anaknya beramal soleh, bapak ibu dapat pahala. Satu kuncinya bapak ibu ya kudu beriman. Kalau bapak ra salat beda lagi, ndak nyambung, sinyalnya putus. Karena bapak ibu nun sewu ora Islam wis ndak iso. Ndak iso. Jadi harus terikat niku, harus niku. Lek wong kafir ora iso. Jadi kuncinya niku harus nih. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Tur surat ke-52 ayat 21, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang beriman, anak putune yang melu beriman, tentunya pasti diusahakan oleh orang tuanya. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang telah dikerjakannya. Jadi bersyukurlah panjenengan kalau sudah menjadi orang yang soleh, ya, anak yang soleh, dan bersyukurlah kalau kita sudah berdaya upaya pripun carane anak kita ben menjadi anak yang soleh. Akhirnya kalau udah berhasil anak kita menjadi anak yang soleh, anak kita berbuat amal soleh, dia dapat pahala. Kita sebagai orang tuanya baik masih hidup maupun mati, kita panen pahala. Sing blaen niku nuwun sewu, lek kuwalik mahum mukhalafahnya. Wong tua era bener ngajari anake ndak bener. Ngene oleh carane main kartu sing plak, carane rumusnya misal begitu. Atau carane ngoplos-oplosan ben sak gelas langsung mendem yo. Ramuane iki. Begitu anake ngerti dicakne, diajarnya pisan, bapake urip, bapake mati, anake kok gara-gara diajari wong tuweke ngono iku, bapake panen dosa. Panen dosa. Kenapa? Saya ngajari ndak bener anake ngoten niku. Tapi insya Allah kita ndak begitu. Tapi kan enek ae wong tuweke ngono iki. Carane ngoplos ngene, kok carane judi ngene, carane nyopet yang pinter ngene, di training dan sebagainya. Carane korupsi ngene lho, ben aman kabeh dikai bagian, aja kowe dhewe. Bapake katut niku. Ngajari ndak bener dan sebagainya. Jadi anak yang soleh, yang berbuat amal soleh, termasuk contohnya saya begini, insya Allah ini kan amal soleh, insya Allah ya apik, insya Allah ya dapat pahala. Bapak saya, mama saya dapat pahala. Nih, jadi jenengan ngeten iki amal soleh, bapake panjenengan baik yang hidup maupun mati juga dapat pahala. Nah, apa enak niki. Penak jadi anak-anak soleh tuh ngoten niku, dan punya anak yang soleh. Ya kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh juga.